teman-teman skulptor, kembali lagi di Didasi, diskusi dua sisi. Aku Ain dan aku Kania. Di sini kami berdua akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kita mau ngobrolin apa nih, Ain? Jadi hari ini kita bakal ngobrolin masalah sumber daya manusia dan ekonomi Indonesia. Nah, tapi segmen kali ini ada yang beda nih. Hari ini kami gak bakal berdua aja, tapi kami bakal ditemani oleh 4 pembicara, yaitu Setio, Rehan, Haura, dan Vera. Halo. Oke. Gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman yang nonton juga sehat-sehat aja. Soalnya cuaca kita beberapa hari ini juga agak ekstrim ya, karena nanti panas, nanti hujan, bikin batuk dan pilek ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang udah kita ketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk di Indonesia ini berada di posisi keempat di dunia, yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, di bawah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dan di ASEAN juga Indonesia berada di posisi pertama dari 9 negara lainnya. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, karena banyak sumber daya manusia yang dapat mengelola atau mengolah limpahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, juga dapat membuat Indonesia menjadi negara yang kaya seperti Cina dan Amerika Serikat. Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat ekonomi di Indonesia. Nah, dari masalah yang udah kita sampaikan, kami berdua pengen tahu nih gimana menurut Setio dan Rehan. Silakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ain dan Kania tadi, kami tidak menyangkal bahwa kondisi ekonomi di Indonesia bisa dibilang buruk di tengah banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Melihat masalah ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan tindakan, yaitu mengeluarkan program Kartu Prakerja yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Bahkan pada program Kartu Prakerja juga dapat memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang ingin membuka usahanya. Dalam mengadakan program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Human capital itu merupakan landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high income growth. Jadi, pemerintah lebih memfokuskan meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Dan Kartu Prakerja ini terbukti telah mampu membangkitkan semangat masyarakat. Tercatat terdapat 85% dari penerima Kartu Prakerja berubah dari pengangguran menjadi bekerja, dengan 17% untuk berwirausaha. Oke, berarti yang udah seperti disampaikan oleh Setio dan Rehan, berarti pemerintah sudah melakukan tindakan atau action ya mengenai masalah yang ada tadi. Berarti pemerintah memberikan program Kartu Prakerja yang dimana di situ juga bisa membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan atau ingin mengasah skill. Oke. Jadi tanggapan dari Haura dan Vera gimana nih? Memang betul bahwa Kartu Prakerja membantu sebagian masyarakat mendapatkan pelatihan dan memberikan modal untuk mereka yang ingin membuka usaha. Tapi nyatanya program ini tidak memberikan efek yang banyak pada masyarakat. Seharusnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, dan pemerintah seharusnya juga memberikan bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli masyarakat bawah. Kami menganggap bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Misalnya, uang yang seharusnya diberikan untuk masyarakat malah dikorupsi. Korupsi bansos COVID-19 sebanyak 17 miliar oleh Julian Peter Batubara, yang waktu itu menjabat menjadi Menteri Sosial. Pemerintah juga kurang bijak dalam membagi APBN.
Contohnya, DPR menganggarkan 48,7 miliar dari APBN untuk beli gorden di saat negara mengalami kesulitan ekonomi dan kelangkaan pangan. Dan baru-baru ini juga DPR menganggarkan 1,5 miliar untuk membeli 100 unit televisi berukuran 43 inci untuk di saat masyarakat saling membahu dalam insiden Kanjuruhan. Berarti seperti yang disampaikan Haura dan Vera tadi, sebenarnya kartu prakerja ini memang memberikan efek terhadap pemerintah dalam mencari pekerjaan, tapi tidak memberikan efek yang sangat banyak terhadap ekonomi yang ada di masyarakat. Oke, jadi dari diskusi kali ini kami mengambil kesimpulan bahwa padatnya penduduk dan melimpahnya sumber daya alam dalam suatu negara tidak menjamin kayanya suatu negara secara ekonomi. Namun, kualitas sumber daya manusia serta kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Maka masyarakat juga berhak dalam mengambil sebuah tindakan dan ikut andil dalam perubahan ekonomi suatu negara. Pemerintah juga harus memberikan dukungan kepada masyarakat yang dapat berupa kebijakan yang membantu atau mempermudah masyarakat dalam segi ekonomi. Oke. Jadi itu aja diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton di rumah. Dan terima kasih juga untuk kepada 4 pembicara kita kali ini. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sekian diskusi kita kali ini. Dadah.